Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akhirnya ya setelah lama hiatus kita tidak pernah berjumpa lewat daring, lewat online. Sekarang kita akhirnya bisa ketemu di akhir tahun guys, penghujung tahun ini. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya, sebelumnya kita kenalan dulu satu-satu ya, biar lebih ikrip gitu ya. Kenalin dulu, nama aku Kiki Kay. Salam kenal. Oh ya, Zoom kali ini kita collabs ya antara Majelis Gibah Film, ya kan? Di sini ada Majelis Gibah Film, ada Mbak Inka. Yeay. Lagi kita nge-zoom. Ya, dan juga loh Mbak Anisanya hilang. Nyalek. Sinyalnya Coba jelek. nih, Ya, ada Majelis Gibah Film, ada Mbak Nur Anissa juga. Yeay. Mbak Anissa? Halo, ya. Ya, sebenarnya Majelis Gibah Film banyak, cuma lagi pada sibuk guys. Jadi baru 2 orang dulu, mungkin nanti ada yang menyusul kemudian ya. Mbak Inka juga ini salah satu host Sinekrib. Yeah. Udah Jangan lama lupa, nggak review tapi jangan lupa subscribe ya. Apa namanya nanti Mbak Inka kenalan sendiri aja deh gitu. Oke, kenalan satu-satu dulu. Silakan Mbak Inka, monggo. apa nih? Kenal satu-satu. Udah kenal lah, udah. Kenalan dong, kenalan lah, belum kenal. Halo, nama aku Inka. Halo kakak. Bah aja lah. Tinggalnya di mana, Mbak Inka? halo Kak. Halo, siapa nih? Kakak Yuni ya? Iya, aku di Duren 3. Duren 3. Duren 3 itu deket Falcon, guys. Oh iya benar, deket banget Iya. Falcon. Falcon. Takut tapi. Oke, lanjut Mbak Nisa. Halo. Halo Mbak Nisa. Kakak Yuni. Selamat malam teman-teman. Bentar ya. Ini kelihatan nggak? Nah. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi. Nama aku Anissa. Tinggalnya di Jadi inget GoPlay nggak? Streaming. Oke. Aduh, masa lalu. Oke. Udah nih Mbak Nisa. Lanjut. Kinar. Halo, nama saya Kinar dari Depok. Yes, Depok. Lanjut lagi. Bang Dedi. Halo, nama saya Yuni. Ngilang Mbak Yuni. Mas Dedi, ke-mute ya? Gak ada suaranya. Wah, nggak ada suaranya. Speakernya coba. Toilet kali. Mbak Yuni dulu, Mbak Yuni. Silakan. Kenalan. Saya Yuni dari Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Oh, Mbak Yuni rumahnya Tanah Kusir. Baru tahu. Iya. Iya, Mbak. Gimana? Bung Dedi sudah bisa? Gak ada suaranya Bung Dedi. Mungkin keluar dulu kali, terus masuk lagi. Masuk lagi tadi begitu. Oke guys, di sini semuanya udah pada nonton Squid Game season 2 kan? Udah ya. Nah, sebelumnya Squid Game 2 ini baru kemarin rilis tanggal 26 Desember ya.
Nah, sambil nunggu Bung Deddy. Coba bisa tes Bung Deddy. Jadi Squid Game ini kan season 2 kemarin baru rilis tanggal 26 Desember 2024 dan ini berjumlah 7 episode ya. Disutradarai dengan orang yang sama yaitu Hwang Dong-hyuk ya. Nah, kali ini lebih spesial lagi karena melibatkan banyak tokoh-tokoh baru dan ini merupakan selebgram atau artis-artis Korea yang lagi ngehits gitu ya. Ada rapper si TOP itu top yang jadi Thanos ya, yang rambutnya ungu-ungu, unyu-unyu. Ada juga siapa namanya si Yori kalau nggak salah itu aslinya dia girl band juga ya dari girl band gitu, yang jadi si siapa tuh yang hamil ya? Aku lupa nama-nama Ya, ya. tokohnya yang Paham. hamil ya. Tuh. Oh, Itu salah satu idol Korea juga dan satu lagi ada juga yang siapa tuh yang jadi militer-militer itu ya. Tuh. Gimana Bung Deddy udah bisa suara? Belum ada suaranya. Kayaknya ganti HP aja deh kayaknya. Laptopnya nih bermasalah. Nah, untuk Squid Game season 2 ini kira-kira menurut teman-teman dari segi ceritanya gimana nih? Apakah lebih bagus dari yang pertama atau biasa aja atau kurang banget gitu? Siapa dulu ya? Mbak Nisa dulu deh, coba Mbak Nisa. Ya, kalau menurut aku ceritanya yang season 2 ini lebih bagus karena lebih mendalam lagi ya. Karena kan tema isu sosialnya juga relevan sih. Ada yang ketipu kripto, terus ada yang transgender ya kan. Terus ada yang terus ya ada yang kena hutang juga kayak hutang judi gitu-gitu. Jadi ya emang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sekarang ya, nggak cuma di Indonesia tapi di Korea juga. Terus ini sih bagus sih ceritanya tuh ngalir gitu dari awal si nomor 456 siapa sih lupa aku yang dia nyari orang di stasiun kereta Yun. terus sama detektifnya juga nyari di laut gitu kan, nyari pulau-pulau selama 2 tahun terus nggak sengaja mereka ketemu. Bagus sih, maksudnya dari penceritaan alurnya tuh runut gitu, jadi ngikutinnya dari episode 1 sampai episode 7 juga enak gitu. Dan menurut aku yang paling seru tuh episode 5 ya, pas permainan tim itu yang jalan berlima itu benar-benar tegang sih. Yang tim transgender yang tadinya ditolak nggak ada yang mau gabung, malah dia yang berhasil lolos terus kayak disorakin satu gedung gitu yang ayo bisa gitu. Jadi itu episode yang menurutku paling bagus dari 1 sampai 7 tuh ada di 5 tuh sih. Ya udah itu aja kalau dari aku. Oke. Berarti kalau kata Mbak Nisa ini lebih bagus ya, lebih dalam lagi galinya dan lebih kekinian gitu ya. Nah, Oke, lanjut. Menurut Mbak Yuni gimana Mbak Yuni? Langsung ngomong aja, nggak usah chat. Ya, aku belum nonton sih yang belumnya, cuman kalau pas aku lihat dari 1 sampai 5 bagus sih ceritanya, terus juga seru permainannya, cuman mungkin banyak adegan sadis juga sih, sedikit. Tapi kan emang ceritanya nyambung ya, karena ini permainan mematikan. Tapi dari 1 sampai 5 yang paling aku Nggak ada suaranya. ketiga Mbak Kiki. Oke, berarti Mbak Yuni belum nonton semua berarti ya? Belum, baru sampai episode 5. Tapi yang paling seru episode ketiga. Oke. Ini ada Galaxy M20 siapa ya? Coba dikenalin dulu, ganti nama kalau enggak.
Oke, lanjut dulu Kinar, gimana Kinar? Ceritanya menurut Kinar apakah lebih bagus dari sesi pertamanya atau biasa aja tuh atau kurang atau bagus banget gitu? Ya, kalau menurut saya, kalau yang di sisi kedua ini Gihunnya lebih mencolok lah dia. Mm-mm. Si Gihun, terus permainan-permainan juga katanya ada yang dari Indonesia ya, walaupun kita nggak tahu itu yang yang sesi keberapa, yang setelah red light sama green light tuh kan langsung ada 4 permainan ya kan sekaligus. Nah itu main bekel ya, yang paling tahu saya main bekel aja sih. Hmm, ya yang main Iya, bekel, terus terus yang main apa tuh kayak Beyblade ya, Beyblade. nggak sih. Terus lanjut yang nyari grup itu kayak main benteng ya kan. Ya, Indonesia banget sih. Kayaknya banyak banyak yang berubah lah. Kalau dulu kan khusus tradisional Korea, sekarang dia nyari yang berbeda aja. Ya ternyata Indonesia tradisionalnya masuk tuh rata-rata gitu sih. Oke, oke. Berarti menurut Kinar permainannya lebih menarik ya, lebih Indonesia banget nih ya. Ada persamaannya. Tapi tapi Oh emang ini, gantung ya gantung belum, ending. belum, belum, belum. Belum sampai ke sana ya guys. Ini Ya, Galaxy ya. S20 kayaknya Cetomi nih ya. Cetomi, atuh gimana tuh? Diganti dulu namanya tuh ya. Nah, gimana Mbak Inka? Menurut Mbak Inka nih dari tadi teman-teman bilang ada yang Mbak Nisa bagus banget, Kinar lebih ke permainannya. Kalau Mbak Yuni belum selesai nonton jadi baru bisa sampai episode 5. Nah, Mbak Inka udah sampai episode 7 belum? Nggak sampai habis sudah. Udah, oke, oke. Gimana menurut Mbak Inka Kalau ceritanya? aku jujur ekspektasi aku sebenarnya pertama kali nonton Squid Game 2 tuh pengen ada permainan yang lebih ngeri, yang lebih brutal, yang lebih gila dari yang pertama gitu. Ternyata gitu kan. Kan karena apa ya? Mungkin sebenarnya yang aku tangkap season 2 ini justru bukan fokus kepada permainannya, cuman kan kayak lebih fokus story di balik apa namanya si si apa paguyuban Squid Game itu. Terus kayak ngambil sisi lain yang dulu kan sisinya kan cuma dari para peserta aja kan. Sekarang mereka dari sudut pandang si pasukan Squid Game yang pinky-pinky itu kan. Kita gimana ngeliatin mereka tuh sebenarnya manusia juga gitu loh. Kita selama ini ngeliatin mereka kayak season 1 kayak robot gitu kan yang mereka tak terkalahkan. Mereka tuh ternyata di balik tuh mereka manusia biasa yang mereka juga mungkin ya kepepet uang apa segala macam gitu kan. Jadi mau jadi pasukan Squid Game-nya gitu. Sama ngomongin masalah perlawanan. Nah, itu sebenarnya aku tangkap sebenarnya adalah uh, dari segitunya gitu gimana akhirnya si yang akhirnya mereka berani melawan gitu karena dengan keberanian. Nah, itu sih sebenarnya jadi kalau misalnya dibilang lebih bagus sebenarnya aku masih lebih suka Squid Game pertama gitu. Cuman kalau mau mencari sesuatu yang beda dan lebih dalam mungkin ya season 2 sih gitu. Gitu Mbak Kiki. Oke, oke. Eh, Cetomi, gimana nih Cetomi? Udah nonton bisa? Udah nonton belum? Oh, belum nonton ya. Jadi mau dengerin aja. Oke, oke, oke. Siap, siap. Kalau dari aku sendiri nih ya, sebagai yang udah nonton duluan 1 sampai 7 nih. Memang di sini nggak sesuai ekspektasi karena kayaknya kita pengennya yang lebih wah gitu kan, lebih Oh, dulu. darah-darah. Iya. Ternyata malah lebih komedi, guys. Jadi Itu komedi beneran, bener-bener. Tuh, ya tuh. kan? Yang Yang Kayak banget. Enos aja kan nge-rap malah jadi ya, kayak komedi gitu kan. Iya. Nah, komedinya itu lebih kayak misalkan yang kita udah ngarep tuh yang segitiga, nggak taunya mimpi doang ya, yang segitiga ribet itu. Ah, Terus, Itu bagi yang si dukun laut. Itu kan lawak. betul betul, Itu dukun lawak laut juga. karakternya terlalu over the top oh, sih. Itu. Itu tuh kayak terus permainannya juga kok jadi kayak permainan yang anak-anak banget gitu kan. Ya, Mainannya menarik juga. Iya, jadi ini kayak lebih malah Mainannya sangat malah menarik. lebih sisi komedinya tuh diperlihatkan gitu, nggak benar-benar serius. Kalau yang season 1 kan ya, serius banget serius. tuh.
dark banget. dark banget. Kalau Dark. ini lebih cheerful gitu, apalagi dengan apa sih tokoh-tokoh barunya itu gitu. Ya, Oke, ya. Nah, berlanjut. yang transgender itu ya yang nomor 120 apa ya? Kalau nggak salah kan? Berlanjut Yang ke tokoh tiba-tiba nih ya. Ya itu ada transgender tuh. Nah, kan tokoh-tokoh baru nih, ada tokoh di sini diperlihatkan tokoh dari sisi yang apa namanya Squid Game yang penjaga warna pinknya itu juga kan. Jadi kita jadi tahu ya, nih, oh buat ternyata ya Ya. yang dia dari cewek dari Korea Utara ya, yang Oh dia iya betul. nyari Oh. anaknya juga kan. Jadi kita kayak ngelihat oh sisi lain dari si soldier warna pink itu kayak begini gitu kan. Nah, terus kira-kira dari teman-teman nih dari sebanyak tokoh-tokoh ya, apalagi tokoh baru, kira-kira tokoh mana yang paling disukai? Ya, kan ada tokoh rap si apa namanya Thanos, terus ada juga yang tokoh Thanos. tokoh yang pendiam itu si diem-diem menghanyutkan belum ketahuan tuh si siapa yang dianggap remeh sama Thanos itu loh. Oh, Yang Mingsu. nggak mati. Minsu. Ah, Mingsu. Mingsu ya. Kayaknya itu dia apa ya? Kayak menyimpan rahasia sesuatu tuh kayaknya. Iya. Terus kalau aku sendiri lebih suka yang tokoh transgender karena itu dia dari Iya. awal itu kayak udah kalau season 1 punya Ali yang dari India ya Oh kan. iya. Dia tuh kayak ketika nonton itu kita kayak ngelihat wah ini nih kayak tokoh yang berbeda tapi dia tuh punya peran yang besar gitu. Nah, kalau di sesi 2 ini aku ngelihatnya si transgender itu kalau di namanya siapa sih kalau di filmnya itu Lupa ya namanya itu transgender saja. Hyunju aku ingat ya si Hyunju ini yang tadinya kayak apa sih kok Banci karakternya ngikut itu gitu. namanya Max Ya. Kok si Banci ini ngikut-ngikut gitu. Ternyata dia yang paling wow bisa megang senjata dan dia sersan sersan 1 TNI-nya Korea gitu. Kebayang dong gitu. Ya kan sersan 1. Nah, itu jadi penasaran gitu kenapa sih dia bisa jadi kayak cewek gitu. Mungkin ada flashback yang nanti bakal diceritain nanti ya gitu. Kalau teman-teman siapa tokoh yang paling disukain di season 2 ini? Mas Dedi bisa ngomong, udah bisa ngomong. Nah, Mas Dedi tuh. Suaranya udah ada belum? Dia kayaknya belum diupdate, Mbak. Suruh update dulu. Zoom-nya. Iya, dulu aku nge-zoom nggak ada suara gitu. Oke, Mbak Nisa dulu deh. Kira-kira tokoh favoritnya siapa nih? Aku ya si transgender itu sih. Apa kayak yang diremehin tahu-tahu malah jadi hero di apa namanya? Di timnya. Terus sama yang ibu-ibu itu yang sama anak cowoknya itu juga menarik tuh. Genji ya. Genji sama Yongsik. Ya, ibunya ya. Ya, Yongsik. Ibu tua. Gemja sama Yongsik anaknya. Nah, itu. Oke. Terus Mbak Yuni, siapa Mbak Yuni? Yang rapper. Tim rapper. Thanos. Tim rapper kan jarang-jarang kalau di film seri. Thanos ya. Iya, pokoknya rapper. Thanos. Tapi ternyata memang kalau tim rapper ditampilin. Iya ya. Sayangnya nggak sampai ending udah mati duluan ya. Iya. Kurang seru. Iya ya. Ini Mas Dedi apa nih? Hwang Junho. Junho yang mana ya? Hafal nama-namanya sama. Hwang Junho yang mana tuh? Yang mana? Yunju kali. Yang mana tuh? Pak Gyeongsok yang agak tua itu. Yang temannya si Gihun. Oh, bestinya Gihun. Oh iya. Kinar siapa Kinar? Oh, yang polisi. Kalau polisi mah si itu ya, yang adiknya ya. Si ganteng.
polisi Adanya ya, si ini frontman. adanya Cuma frontman ya. Iya ya sih. kalau saya mah yang pasti Junhee. Junhe siapa? Junhee yang itu yang pacarnya Myunggi. Nah, kan itu sepasang Oh kekasih. iya iya ya, yang jualan kripto. Nah, Bang, ya itu lakinya. Nah ini ceweknya. Kan jadi mantan mereka. Ketemu oh, lagi. Iya. Oke 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 oke. Ya ya, yang nipu kripto ya. Nah itu YouTuber juga ya. YouTuber. Kalau Mbak Inka siapa? Toko favorit di season 2 ini? sebenarnya hampir semua favorit, maksudnya favorit dalam karakternya masing-masing, karena karakternya semua itu kuat banget gitu. Dari mulai Gihun yang dia tuh kayak pengembangan karakter dari season 1 ke season 2 tuh kan, dia dulu kan Gihun tuh culun banget kan, culun, blow on, kayak gitulah orangnya yang polos. Sekarang tuh di season 2 tuh kayak bener-bener yang kayak dia tuh trauma gitu loh, penyimpan trauma, dia yang serius, yang overthinking, itu kelihatan banget ya dari ekspresi mukanya, dari apa alisnya gitu kan. Terus aku suka Gongyu di sini. Dapat porsi yang cukup banyak dan ngeri banget gitu kan. Dulu kan yang 21 cuma sekilas doang kan, sekarang ternyata gila tuh orang, apa, ngeri banget gitu ya. Dan ya, meskipun ya cara matinya konyol sih, konyol banget gitu kan ya Gongyu. Terus ya untuk yang paling komedi yang benar-benar bikin ketawa sih Thanos the Rapper gitu. Terus kalau yang paling ya dia bisa diandalkan si transgender itu kan, yang dimana mungkin secara look aja dia sebagai cewek cantik, sebagai cowok ganteng. Itu apa ya, itu tadi benar kata teman-teman ya, maksudnya dia yang tadinya diremehin ternyata bisa diandalkan gitu. Terus siapa lagi, ya udah sih itu yang paling berkesan menurut aku sih, itu yang 4 orang itu gitu. Oke oke oke. Iya ya, baru ngeh ya Gongyo itu mencuri perhatian, tapi saya kok apa episode 2 udah meninggoy gitu kan. Konyol banget. Padahal udah detail banget ya tangannya Gongyo, sampai kapalan dilihatin juga pas lagi ngelempar apa roti sama dakjinya itu kan. Iya. Itu sampai detail sedetail itu gitu. Tapi sayang cuma ada di sampai episode 2 guys. Padahal berharap sampai ending sampai itu masih ada gitu. Iya, benar-benar konyol. Nah, kalau menurut temen-temen nih ngeh nggak di apa sih di akhir season itu ada kayak boneka Myung Oh oh yang cowok. iya. Nah itu boneka apa kayak apa? Boneka aja punya pasangan gitu kan. Loh, itu siapanya itu boneka itu ya. Nah, itu belum muncul karena Iya. ada teori-teori liar gak teman-teman yang lihat boneka itu gitu. Kira-kira boneka itu akan muncul di season berikutnya atau enggak? Mungkin seharusnya permainannya diubah dong, green light, red light nih nggak yang kayak sama kan, season 2 kan sama kan cara bermainnya. Mungkin seharusnya apa lebih ngeri, apa jalan mundur atau apa, mungkin bisa lebih brutal lagi. Kanan kiri gitu, tahu deh tuh. Penasaran. Karena ini permainannya baru muncul 3 permainan ya. Yang green Iya, apa? green light, Tiga sesi. yang Red jalan light, green light, terus yang sama yang kotak. 5 permainan itu yang main anak kecil ya. Iya. Terus satu lagi yang membaur. Iya. Membaur itu yang Ketiga. angka-angka itu ya, yang muter itu. Gitu. Nah, di antara permainan itu menurut teman-teman permainan keberapa yang paling bikin emosi meledak-ledak gitu? Yang ketiga. Inka. Ketiga. Nyari grup. Yang ketiga yang nyari temen. Ya, nyari Tiga. teman. Ketahuan. Mana yang Tiga, Mbak. buang. Berarti dari Mainka 3, Mbak Nisa 3 juga. Mbak Yuni? Yang ketiga, Kiki. Mbak ketiga juga. Kinar. Kalau aku sih, yang ketiga. Tapi biar beda, gua deh. Yang keberapa? Karena kalau di Twitter katanya yang boneka akhir credit scene itu namanya Cheosu. Pasangannya Yonghae.
gitu katanya. Oh, boneka yang cowok itu. Oke, oke, oke. Mungkin dia Ya, akan muncul di Chelsea permainan berikutnya kali ya. mungkin apa permainan terakhir ya? Raja terakhir kita nggak tahu. Kalau kalau sebenarnya sih yang paling nakutin itu kan deg-degan itu permainan yang ketiga ya. Cuma aku lebih seru yang kedua sih, kayak lebih beragam aja gitu, lebih beragam. Apa gara-gara satu di antara 5 permainan itu kalau ada salah satu yang nggak bisa aja. Nah, itu door semua kan, mati semua 5-5-nya. Untuk yang paling susah di antara 5 itu menurut aku sih apa ya? Kayaknya Dakji itu ya yang lempar-lempar itu enggak sih? Yang lempar kertas itu kayaknya Lempar batu. Terus yang main ini bekel, ya kan? Beyblade. Satu lagi apa ya? ya itu yang si Dakji itu ngelempar apa? Kertas. Lempar kertas, ya, ya, ya. Kertas yang Hmm, melipat gitu ya. ya itu sih agak susah sih kayaknya. Ya Yang bagi Suci kalau urusan ketangkasan emang yang nomor 2 tuh lebih kayak deg-degan karena lu bisa apa enggak. Nah kalau nomor 3 tuh main perasaan soalnya. nah, Ya kayak Bener, kayak nomor 3. ketahuan siapa yang setia kawan, siapa yang ngebuang teman sendiri, bahkan ibunya sendiri aja disempet berpisah kan sama ibunya. bener 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 bener. Parah sih, gila sih ibunya. Aku nangis pas itu kayak, gila untungnya ibunya selamatin kan sama si Gihun kan, ya sama Iya, Gihun. iya. Iya ya. Ya kalau enggak kan anaknya metong gitu ibunya kalau nggak ditolongin, ya Allah, ya Allah. Itu tuh ketiga lebih main perasaan aja gitu. Apalagi Serem. yang itu ya, yang sahabatnya si transgender itu tuh, si cewek yang akhirnya keduluan masuk sama si itu ya. Ya Pak, si cewek cowoknya yang hamilin itu loh. Oh iya, Ya, Keburu door dimatiin kan. Nah, itu. ya. Aduh. jadi bener-bener main perasaan itu nomor 3 tuh. Ini kalau nggak masuk mati coba, aduh. Kalau kita di sini hitung-hitungnya rebutan bangku aja udah ya. Nyanyi muterin bangku ya kan. Oh iya. Ya, musik dangdut. Udah Iya, itu doang. Nah, kalau ini nggak kebagian udah door ya kan. iya. Hmm. Oke, oke. Untuk dari segi apa namanya? eh ini kan banyak tokoh baru lagi ya di luar daripada yang peserta Squid Game gitu. Untuk teori-teori liarnya sendiri, teman-teman udah dengerin belum ada teori-teori apa aja gitu? Kalau aku di awal itu pas yang si apa polisi itu nyariin kapal yang 1 tahun 2 tahun ya, itu udah curiga gitu loh di awal tuh kayak, nggak mungkin lah 2 tahun nyari pulau nggak ketemu-temu. Nah ini kayaknya udah tahu nih pasti si siapa kaptennya ini pasti Ini nih orang dalam juga ya. ya Iya, karena kan si itu kan frontman kan kakaknya. Jadi Iya. kan dia kayak kayak nitipin gitu loh. Nih tolong selamatin adek gue. Udah dia jangan sampai tahu ada gue di mana gitu. Kayaknya gitu sih kalau menurut gue sih. Ya, iya kan jahat kan si kapten itu kan dia yang Iya, tawaknya kan, yang kita pikir dia orang baik. heeh. Drone-nya iya, dirusak ya kan. roomnya dirusakin pas Iya. yang malam itu. Iya. Iya, Iya. jadi kayak udah dikasih tahu gitu. Nah, apalagi nih kira-kira teori-teorinya nih apa nih? Enggak, aku tadi itu berharap kan si 001 itu kan orang dalam kan, si siapa frontman itu kan. Maksud gini, masa sih Gihun nggak inget gitu. Dulu kan di season 1 si Aki-Aki itu kan 001 kan yang bosnya kan, maksudnya dia orang apa sih konglomerat yang ngerancang ini semua gitu. Masa dia Gihun nggak sih gitu kan. Dia tuh orang dalam juga sepolos itukah Gihun gitu kan. Sampai nggak tahu. Aku sebenarnya berharap sebenarnya diam-diam si Gihun tahu. Ternyata kan Gihun nggak tahu kan, dan memang actingnya bagus banget sih si frontman itu. Maksudnya kayak dia benar-benar manipulatif. Satu sisi kita tahu dia jahat nih karena dia tatapannya tuh kayak yang oke, gue jahat nih, gue diem-diem gue abisin, tapi dibalik itu kadang juga kayak orang yang setia kawan banget, yang apa ya, kayak sosok peduli banget. Nah itu bener-bener emosi gue. Gitu ya, apa karakternya tuh bener-bener dua apa muka dua banget gitu, bagus, selin.
Iya, apalagi yang si 001 itu diceritakan kalau istrinya itu dia sakit, Oh nggak iya. mengandung anaknya. Ah, Jadi udah kayak jadi sebenarnya itu kenapa dia jahat Ya karena udah meninggal. itu. Gitu tuh aktingnya keren banget. Iya, bagus banget. Iya. twist Mbak lah Nisa itu. gimana Mbak Nisa? Ya kayaknya sih si Gihun udah agak-agak curiga ya, soalnya kan yang 001 bilang pasti mayatnya udah jadi abu ya. Terus kayak si Gihun Oh. kok tahu dia jadi abu gitu. Emang dia yang bakar gitu Ah, kan. oh pernah Mayat siapa? Mayat siapa? Kenapa? Mayat siapa? peserta Yang mayat yang peserta sebelumnya si 001 kan kayak ngeledek gitu. Pasti peserta sebelumnya udah jadi abu ya yang kalah. Oh. Nah, si Gihunnya kayak agak bingung kok dia bisa tahu jadi abu gitu. Kan belum tentu jadi abu juga kan, bisa dimakamin atau dikremasi. Nah, kalau jadi abu berarti dia tahu dong dikremasi mayatnya. Terus temennya juga sempat ngasih kode kan waktu di dalam ruangan kayaknya agak beda gitu. Cuman nggak berani ngomong lagi. Iya iya Pas benar. Keburu berantem. Yang Mm-mm. bunuh orang di dalam ruangan itu kan si 001 kan. Ya, Ya, ya. Udah agak curiga kan. Mbak Kiki di mute, dibuka dulu, lupa. Yang lain gimana? Ada teori-teori lain? Kalau aku Kalau di TikTok mah banyak apa banyak namanya? hiburan. Teori. Ya POV dari kayak frontman-nya itu ternyata nanti bakal di ending kayak gimana gitu. Banyak lah pokoknya. oh ya ada perdagangan organ juga ya ternyata. Jadi diem-diem mayatnya dibuka. Iya. Ternyata diambilin organnya kan. Terus ada yang nggak dimatiin Oh, gitu. ya sengaja nggak dimatiin karena mau dijual organnya kan. Ya, Jangan betul. semua gitu disisain satu yang masih hidup. Iya, Iya. jadi kalau misalkan si yang apa Pink Soldier yang itu kan emang Sebelah ya. memastikan buat mati kan. Jadi nembaknya selalu di apa di Dimatiin. kepala sama di Kepala. dada. Sedangkan kalau yang lainnya tuh selalu di sampingnya, di kaki atau di Agung. sininya gitu. Iya, iya di Gitu. kaki. Iya, iya. Iya, iya, iya. Tapi pasti nanti akan ketahuan juga sih itu. Ya, Ada yang nyamar ya? Terus kalau menurut aku sih salah satu yang belum kelihatan itu karakter yang si apa namanya eh yang si Imsun tadi yang siapa Imsun ya yang culun-culun itu loh. Nah itu belum tahu tuh kayaknya dia Oh, eh ya ya sama dia ini Mbak Kiki, siapa Daehun ya? Yang mantan marinir juga tuh, yang dia ngambil ngambil pelurunya Eho. kan. oh Daeho ya. Kenapa tuh ada tanda tanya juga tuh yang tadi dia berani, tiba-tiba dia kayak nyerah gitu, ada sesuatu hal pasti kan. Iya iya. Ya kong kali kong iya. dalam atau dia dilema atau dia apa gitu kan aneh juga, masih tanda tanya juga tuh kenapa dia begitu. Dia tadinya paling berani tiba-tiba megang Kayak megang sayur. megang peluru itu langsung ciut kan aneh banget ya. Iya, aneh banget, udah ngumpulin banyak kan pelurunya, udah tinggal ngasih ke teman-temannya padahal. Terus yang karakter bapaknya anak kecil yang penyakitan juga Oh iya, belum kelihatan tuh. mati kan? Belum, masih ada. Ah, Masih saya ada. ada. Masih Yang ada. anak kecil yang mati, yang anak kecil yang sakit itu, bapaknya ada, ditembak sih, aku ditembak, mati. Coba deh teman-teman yang lain. Di barengan. ditembak sama 011. Waktu Iya, 011 ngeliatin, dia sempat kayak ragu gitu, kayak berhenti, terus kayak ada flashback, ternyata bapaknya si anak kecil. Oh, iya. enggak. Bukan. Diinget nggak di permainan yang membaur? Dia kan yang nyelamatin si transgender. Ada kok. Sampai Ya, ending benar. ada dia. Sampai ending ada. Makanya itu kayaknya disiapin buat nanti season final. Dia itu nanti kayak istilahnya nanti bakal ketahuan lah sama si Pink Soldier yang itu kan mereka pernah saling melihat wajah kan. Gitu. Kayaknya Iya. nanti bakal ada
ini sih, entah nanti di antara salah satu dia mati yang berkorban, entah si Pink Soldier-nya atau entah si bapaknya anak itu, pasti nanti akan ada salah satu korban sih, gitu. Cuma belum belum mati kok, belum mati. Aku Oh ingetnya ya, dia lupa. dia nyelamatin yang membaur itu loh, yang 3, 5 gitu-gitu. Nah, itu dia tuh menyelamatkan si itu transgender. Makanya kata transgender, "Kamu sama siapa?" "Ini dia menyelamatkan kami," gitu. Ingat gak? Seingat aku terakhir banget Mbak Kiki pas mereka perang tuh yang tembak-tembakan antara perlawanan sama tim soldier tuh si bapaknya anak kecil tuh seingatku mati, seingatku ya. Ntar nonton lagi deh. Nanti tonton lagi ya, kalau menurut aku Adanya sih belum mati. lupa. Saya plot twist-nya si Junho itu kemana itu? Kan dia nyari-nyari pulaunya ya. Heeh. Oh iya. Kayaknya bakal nanti diputer-puterin sama Kang. Apa Kang itu? Si kapten Yang ya si kapten. Kayaknya sih. berantem sih. Soalnya kan dulu kayaknya orang dalamnya frontman juga dia. Iya. Si kapten. Sama yang mindah Nah, gigi apa CCTV di giginya si Gihun tuh kan siapa tuh pas itu kan ada pengkhianat itu itu. pas Itu. Pengkhianatnya ya, siapa ya? Ya aku rasa sih kayaknya si itu ya, si siapa? Yang nyuruh tukang gigi itu. Siapa? Hmm. Si Kalau dulu kan ada iya dokter, jadi kita mereka ada yang bisa beri ini ya, bisa asumsi oh dokter nih yang ngelakuin. Ini kan belum ada terduga siapa dokter, siapa yang tenaga medis gitu ya kan. Dia masih kira. ya. Nah, itu. bisa jadi sih itu sih yang ngenalin dokternya juga. Dia kan walaupun Hmm. dia apa sih kelihatannya dia trauma kan karena bosnya dibunuh kan. Tapi kalau demi duit sih kayaknya dia gampang goyang juga. Kalau misalkan dia diiming-imingin duit lebih gede bisa jadi gitu. Soalnya kan yang tahu dipasang di gigi siapa aja. Cuma dia doang sama si Jihun sama si sama polisi. si polisi. Ya kan? Nggak mungkin si polisi itu. Oh iya juga ya. Gitu. Siapa Ah, lagi? aduh bener-bener masuk dalam selimut sih. Itu nggak Hmm. kelihatan juga kan. Hmm. Kalau dia pasti itunya duit tuh. Apa namanya? Oh iya butuh banget duit dari awal kan emang. Iya, gitu. Iya, emang dari awal. Walaupun Menurut kalian yang kedua ini kan apa ya? kenapa? Kenapa? Ya, menurut Sinyal. kalian kan ini yang main atau penonton. Kalau dari segi look kan kalau yang pertama lebih serius Ya. ya. Lebih serius dan lebih elegan lah. Kalau ini kan lebih kayak parodi gitu. Iya benar. Nah, malah meranin dari sisi kebalikannya mereka gak sih? Kayak Aku si Tanah sniper, malah jadi mungkin ya kan yang season pertama ini kemungkinan banyak anak kecil yang nonton kan itu ada adegan seksnya juga kan nah mereka tahu nih pangsanya mungkin banyak anak kecil nonton akhirnya season 2 itu dibikin lebih fun lebih lucu nggak nggak ada yang adegan dewasa juga nggak ada mungkin karena mereka tahu penontonnya mungkin gitu kali banyak anak udah jadi kita bikin yang lucu-lucuan aja gitu. Jadi si pesertanya itu kan inget banget ya apa pas mereka masuk ruangan gitu kan pada lenje pada ribet yang wah ini seragamnya kok begini aduh ntar gue gimana handphone gue gimana jadi kayak manusiawi banget gitu orang-orangnya. Kalau yang pertama kan ya kayak serius gitu, ini bikin serempong mungkin gitu. Iya. Dia juga diliatin konflik di toilet gitu yang emang harus malam-malam nggak mungkin lah nggak ada yang ke toilet gitu Iya, kan. iya, Apalagi iya. cewek. Akhirnya kan, tapi ya, Cewek. dari awal nggak boleh dibolehin kan sama dia. Hmm. Kamu inget gak? Kamu juga pasti di rumah punya ibu, punya adik, punya istri. Oh, inget aja kan? Saya itu ibumu. Ayo ya. Iya. Iya, iya. Ini apa sih? Bacain aja dong yang ditulis anak Jihun mirip boneka Gayong. Putri dari Putri dari Jihun apa pakai baju yang sama? Ini mah ngarang-ngarang aja lah tengah-tengah Logi. cocok logi aja ini ya. tapi Kriteria kalau front lainnya Jihun adalah anak dari kakek nomor 1. Orang Oh. yang
season 1 udah dijelasin kok. Bukan. Kayaknya di season nanti final tuh bakal diliatin ini apa namanya yang investor-investornya. Kalau yang season 1 kan investornya orang-orang bule tuh. Oh iya. Iya. Ingat gak? Iya. Kalau nanti yang season 2 mungkin nanti lebih beragam lagi Arab. gitu. Orang Arab mungkin ya. Orang ini lagi Mungkin. investornya. Kepala babi kan? Kayaknya nggak mungkin orang Arab sih. Siapa tahu. Eh, Season 3 aja bulan apa sih? belum dikasih tahu, cuma 2025 Lagi doang. doang kan. Musim panas 2022. Musim panas tuh kapan ya? Nah, iya itu. Mungkin bulan Juni kayak pertengahan Iya, ya. kan mungkin ya. Iya, Juni, jangan kelamaan. Agustus. Sekarang banyak yang bilang habis Lebaran ini. Nggak sebab. Lebaran kan Maret, Iya. April. Emang orang parah. Ya semoga. Terus apa sih namanya? Untuk yang Pink Soldier juga kayaknya bakal diliatin nanti dia ya endingnya gimana kayak dia pasti akan nolong si Jihoon gak sih? Kayak walaupun dia ada di kubunya Pink gitu kan. Tapi dia kayaknya bakal ngelihat sisi lain dari perjuangannya si para peserta Squid Game ini. Semoga ya. Pasti yang Pink ini akan beralih ke kubunya yang hijau gitu. Semoga. Untuk karakter yang paling nyebelin siapa? Kalau gue itu sih yang suka ngomongin setan-setan itu loh yang kayak cenayang. Dukun laut. Ya dukun itu gak jelas banget sih. Iya, maksudnya nggak boleh, cuman kayak agak berlebihan sih. Maksudnya boleh sekali-kali dibikin, cuman kayak komedi banget jadinya kayak nggak masuk gitu loh. Ada pas yang lagi di yang ketiga ya, game ketiga itu kan dia dilemparin kan karena nggak ke bawah itu. Oh Dia iya. kayak dendam banget nggak sih? Kayak dendam banget. Akhirnya kayak melakukan apapun lah, lu dikutuk lah apalah intinya kayak gara-gara itu langsung ini semua. Padahal di permainan kedua mereka udah akrab tuh, udah satu tim kan. Nah itu sih. Kayak sebenarnya karakternya sama kayak yang di Squid Game pertama sih yang cewek itu loh, yang begitu ya, yang temenan sama preman itu. Ya mirip-mirip karakter, mirip-mirip nyebelin mau itu ya. Mirip-mirip. Kalau untuk karakter yang ibu dan anak nih, kayaknya di akhir-akhir ini bakal masih tetap hidup nggak nanti di season ketiga itu? Menurut Banyak yang bilang ibunya mati, banyak yang bilang anaknya mati. Ya, kita lihat aja. Salah satu sih. Ya kalau mau dibikin apa diperes biar nangis biar drama pasti ada satu yang mati. Kalau dua-duanya hidup kayak nggak seru gitu. Gitu. Kalau ibunya mati ya anaknya harus berjuang balas dendam. Kalau anaknya mati ya ibunya yang harus merelakan gitu. Ya udah. Saya menyesal seumur hidup gitu. Gitu sih. Ya, aku jadi inget nih Mbak Kiki kan ada Squid Game yang apa permainan tuh yang versi Amerika. Nah itu aku sempat ada kan yang anak sama ibu juga. Oh iya. Ada anak terus kayak udah akhir-akhir tuh yang di permainan yang kaca tuh. Kalau salah jatuhin situ tuh. Jadi kayak aku ketukar gitu, oh ini salah deh, ini ternyata yang di versi game Amerika gitu. Ada juga ibu dan anak persis kayak gitu. Anaknya cowok. Tapi yang versi Thailand lebih kocak sih. Ada ya, aku belum nonton. Iya. Jadi kan kalau yang Korea sama Indonesia kan peluru segala macam nggak disensor ya. Ini disensor. Aku apa yang bikin itu? Mungkin kekerasan bagi warga negara mereka mungkin ya. Nah, gitu sih. Kalau menurut aku sih di yang season 3 ini nanti akan ketemu antara adeknya si frontman, sama frontman-nya, sama si Jihoon-nya. Nah nanti akan kayak suruh milih gitu loh. Nyelamatin Jihoon apa nyelamatin kakaknya. Bisa jadi sih. Betul.
Karena kayak ya istilahnya kakaknya walaupun kakak tiri ya itu kalau nggak salah. Tapi tetap Kakak dia ya sendiri. Jadi beda bapak. ya tapi ginjalnya tuh ada di dia kan ngorbanin Ya, ginjalnya betul. supaya itu Nah, dia. Gitu. jadi megang satu-satu Oh gitu. ginjalnya Pak, ya ginjalnya satu di kakaknya apa adanya gitu. Ya adanya, ya adanya. Adanya ya. Hmm. Jadi satu ginjal beda bapak. Ya Allah, ribet amat ya. Iya katanya gitu. Nah. Iya, kompaknya. Makanya kan kata si polisi itu bilangnya ibu jangan bilang kalau misalkan gara-gara ginjalnya dia ngasih ginjalnya itu ke dia ngerasa bersalah karena kalau ginjalnya nggak ada sama dia bisa jual ginjalnya buat nolong istrinya. Tapi karena Hmm, dia ginjalnya cuma satu kan nggak bisa dijual lagi kan. Nah, jadi ya, istilahnya betul. dia nggak ada yang buat untuk bantuin istrinya itu gitu. Hmm. Jadi merasa bersalah. Kayaknya kalau kalau untuk yang endingnya kayak gitu sama kayak Seven apa sih? 7 Days atau apa ya? Itu juga kan tentang keluarga begitu. Tapi sih ini kata si sutradaranya ya dipastikan bakal cuma sampai 3 season doang sih nggak itu sih bagusnya Korea itu nggak akan mungkin kayak tersanjung 10, 11, 12. Jadi istilahnya ya udah oke sampai 3 aja gitu. Mending bikin baru lagi gitu. Ganti judul, mendingan ganti judul kalau Korea. Ya, maksudnya bikin baru lagi Bikin gitu, nggak baru sampai lagi. aja. Jadi udah memastikan ini Ah, iya kan? trilogi aja gitu. Karena sebenarnya ini juga Squid Game cuman sampai Squid Game 2 dong tadinya. Cuma dia bikin sampai 14 episode. Kayaknya kepanjangan kalau dijadiin 1 season. Makanya dijadiin Ya, setengah-setengah dulu. Kayak The Glory juga dulu gitu kan, ada part 1, part 2-nya. sorry ya. Iya, 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 iya. Betul, betul, betul. Terus gimana? Ada tambahan lain? Teori-teori lain? Terus kalau di Twitter katanya teori liarnya yang ngajakin siapa tuh? Ngajakin orang-orang main ke dalam Squid Gongyo, Game ini Gongyo, hidup lagi katanya. Nggak tahu juga. Gongyo. Kan bunuh diri Iya, ini. Udah Udah begini, nggak mungkin. share. yang itu yang dibunuh. Sinyal. Gak ada Ya, suara. nge-freeze. Gak ada suara. Sinyalnya. Bikin permainan baru lagi Wifi. aja. Menurut aku. Kayaknya kalau hidup lagi sih nggak mungkin ya. Kurasa sih Lanjut. kalau di foto-foto yang Kalau di beredar, iya kalau kita latar belakang bisa sih. Kalau diceritain latar belakangnya. oh maksudnya dibikin spin-off. Spin-off, ya. Prequel. Kalau Well, kalau spin-off sih ya bisa-bisa aja dibuat-buat. Cuma kalau buat hidup lagi nggak mungkin. Palingan sih ada beberapa karakter yang belum diliatin di apa season 2 ini. Nanti bisa lihat di foto yang beredar deh. Soalnya ada beberapa orang yang belum kelihatan gitu. Tadi sih aku lihat ada eh, banyak yang belum kelihatan wajahnya ya. Kayaknya akan ada nanti aku kirim deh gitu. nah itu dia penasaran jadinya. Untuk apa Apa toko namanya? yang belum kelihatan. Kekurangan dari Squid Game 2 ini apa kira-kira menurut teman-teman? Kalau menurut aku sih ya di beberapa episode ada yang pace-nya terlalu lambat. Jadi kayak dialognya itu kepanjangan, muter-muter, bikin ngantuk gitu loh. Nggak kayak yang pertama. Yang pertama itu walaupun berat, dark, tapi kayak kita tuh intens pengen nonton. Aku sama sekali nggak ngantuk gitu. Kalau yang kedua ini ada di tengah-tengah episode tuh kayak aku ngantuk gitu di episode. Kalau menurut teman-teman gimana kekurangannya? Kayaknya yang nulis deadline sih Mbak. Deadline soalnya kan 14 episode ya. Kalau yang pertama tuh kan dia COVID.
Jadi bebas lah istilahnya. Kayaknya gitu sih. Kejar-kejar deadline. Jadi nggak pemikirannya nggak luas gitu. Kalau yang satu kan dia lagi COVID. Pas COVID itu kan. Iya. Oh, maksudnya pembuatannya ini dia kayak kejar tayang gitu ya. Kayak Jadi kayak deadline. kurang. Iya. Kayak sinetron aja kan. Yang penting besok tayang gitu kan. Nah itu. Jadi kurangnya waktu sih. Menurut Mungkin kalau yang teman-teman ketiga gimana? lebih lama ya bisa. Kurangnya apa Mbak Anissa? Kurangnya ya emang sih yang episode 1 2 tuh kayak kelamaan dialog, terus kayak ya emang agak lambat, jadi bikin sedikit ngantuk, sama durasi episodenya juga lumayan panjang ya. Aku lihat kayaknya 1 jaman lebih durasi episodenya. Dan misalnya kalau series tuh sekitar 45 menit, 50 menit. Terus kemarin aku perhatiin yang awal-awal episode 1, 2 tuh kayaknya 1 jam lebih. Jadi kayak kelamaan gitu sih nunggunya. Baru mulai gregetnya ya episode 3 tuh. Mulai greget main Betul, 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 game-gamenya. betul. Ya, ya, Mungkin ya. itu tuh dari Dan Netflix-nya. kalau pembuatan menurutku ini udah cukup lama ya, karena kan terakhir 2021, sekarang 2024 3 tahun. Jadi menurutku 3 tahun tuh waktu yang pas untuk bikin skenario dan syuting, nggak buru-buru kalau menurut aku ya. Karena kan niat sutradaranya tadinya kan nggak bikin sequel, tapi karena permintaan fans sama Netflix akhirnya dibikin sequel. Dan Nah, ini itu menurut momen yang jadi pas, jadi nggak terburu-buru juga. Bung Deddy nih, kekurangannya plot aksi balas dendam yang melempem dan mudah diprediksi. Jadi ketebak nih, bos. Ini nih ketebak nih. yang yang paling gak ketebak itu dia tinggal di motel yang dia punya apa senjata banyak itu loh. Kaget gue di situ. Yang dia belajar tembakan tuh. Nah itu kan nggak keprediksi tuh ya. Duitnya nggak habis-habis, orang mah taruh di bank, dia taruh di kamar, coba itu rayapan kayaknya itu. Diambil tuyul. Menurut teman-teman yang lain gimana? Mbak Ika gimana kekurangannya? Kalau menurut aku, kalau tadi Mbak Kiki bilang sempat pace-nya agak lambat, terutama di apa ya, tengah-tengah atau di episode 2, menurut aku sama dari season 1 tuh pasti polanya gitu deh. Dari season 1 tuh episode 1 naik. Pasti season 2-nya episode 2 turun dulu. Biasanya gitu kan, kalau nggak salah di yang dulu season 1 itu yang satunya udah game, itu mereka sempat dipulangin dulu kan. Pulang dulu di rumahnya, terus yang apa backstory-nya lagi bla 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 bla. Nah, ini sama terulang lagi gitu. Jadi pas awal-awal sempat agak lama, cuman mungkin itu untuk menguatkan apa ya, mungkin backstory-nya dulu mungkin ya gitu. Kalau aku lebih kayak apa ya, ya mungkin karena ekspektasi aku tadi kan, karena pengen permainan lebih banyak, lebih gila, pas tiba-tiba mereka, hah, kok jadi main tembak-tembakan sih, jadi perlawanan gini, aduh kemana Squid Game yang aku harapkan, kok Squid Game jadi gini gitu. Aku jadi sempet yang kayak gitu aja sih gitu, karena cerita jadi kayak gitu. Cuman beda kalau dari kayak suami aku di rumah, justru lebih bagus yang kayak gini nih perlawanan, kalau sekali season 1 mah bosen main-main doang gitu. Jadi kayak ya sih ngerti gitu, mereka tuh di sini misinya bukan cuma bermain, cuman ada melakukan perlawanan dan ngulik di balik orang-orang di Squid Game-nya gitu. Yang sama itu sih beberapa karakter komedinya jadi agak lebay, yang terutama si dukun liar itu kayak apa sih? Yang boleh sih komedi, cuman kayak jadi nggak masuk aja gitu sih. Oke. Berarti emang iya sih, memang naik turun sih. Tapi kayaknya waktu itu tuh walaupun yang season 1 tuh berapa episode ya Mbak Inka? 10 apa 9 ya? Nah itu aku seharian habis sampai jam 3 pagi. Kagak ngantuk-ngantuk kita ya, beneran. Ya kalau yang ini 2 hari ini aku nyelesainnya. Walaupun kepotong-potong gitu. Oke. Eh dari kesimpulannya ya, menurut teman-teman nih, Squid Game ini kira-kira dikasih nilai berapa nih layaknya? Dan ekspektasi buat season finalnya ini bakal sewah apa, semenggelegar apa kira-kira? Itu. Mbak Nisa dulu, monggo. Ya kalau dari aku skornya 8, karena
ada misi balas dendam, ada karakter baru, terus gamenya juga berbeda, terus ada apa yang tembak-tembakan di akhir juga, jadinya tegangnya dapat, serunya dapat, terus dramatisnya juga ada, jadi ya cukup baik lah, walaupun gantung ya di akhirnya, tapi ya nggak apa-apa, biar kitanya penasaran juga nonton season 3. Oke, 8 ya per 10. Mbak Yuni berapa Mbak Yuni? Kalau aku sama 8 juga. Pertama permainannya menarik. Terus juga cuman salah ini endingnya gantung, penasaran siapa sih yang dibalik tokoh itu. Tapi ceritanya seru, tegang, ada sadisnya juga, ada dramanya juga. Ya. Oke. Bung Deddy berapa Bung Deddy? Aja Tulis sih aja kalau di saya. chat ya. Iya, yang tokoh dibalik topengnya itu penasaran siapa, walaupun ada pemain baru. Penasaran. Tokoh di balik tokohnya kali. Kalau tokoh si frontman mah udah Iya. ketahuan kan. Mungkin Bung bos Kinar gimana Nah, Bung itu. Kinar? kotaknya Iya. Bung Iya, Kinar Kalau dibalik mainan ini. 7,5 sih. Heeh. 7,5. Soalnya dari awal itu kan bertele-tele tuh, yang pas season keberapa tuh, 5 ke 7 baru tuh padet tuh dari permainannya, yang kedua ketiga lebih seru ya kan, tapi cogilnya tidak dikeluarin sih, nah itu ngecewakan. Kirain yang transgender ini bakal lebih apa, lebih ada sisi kelamnya gitu kan, ternyata sisi maskulinnya yang dikeluarin, yang apa, jelasin senjata lah, terus dia yang ngatur segala macam apa pemberontakannya ya kan gitu. Kalau final sih gong sih, nanti kita lihat aja. Oke. Mbak Inka berapa nilainya Mbak Inka? Kalau aku dulu aku sempat nge-review Squid Game season 1 tuh 8,5 pasti kuat. Kayaknya kalau season 2 ini kayak 7 aja sih kalau aku. Ya karena Gitu. ya aku ngarepin lebih aja sih, ngarepin lebih. Dulu tuh aku season 1 bener-bener yang kayak aduh tegang, mules, nangis. Gitu. Kalau sekarang tuh kayak nonton ya udah ya ada sih gitu, tegangnya ada, seru ada. Cuman belum yang sampai teraduk-aduk banget tuh belum gitu. Mungkin karena memang masih kentang juga kan gitu. Jadi masih lebih suka yang pertama kalau aku gitu. Tapi tetap bagus sih, tetap bagus, cuman ngarepin lebih aja. Cie. Oke. Ya, kalau dari aku nilainya sama Mbak Inka 7 juga karena emang kentang ya, kurang nendang gitu. Tentang Kayak istilahnya mau nangis gak jadi, Iya. ya kan? Mau ketawa juga nggak Iya. sampai ini banget gitu, mau sedih juga. Lebih nanggung. Ya pokoknya nanggung lah kentangnya. Iya benar-benar. Untuk nextnya sih aku berharap bakal ada duel final ya. Kalau dulu kan duel finalnya itu antara Gihun. teman sama temen kan, istilahnya ya kan teman sama temen kan. Nah kalau ini pasti harapannya langsung sama frontman gitu, sama si frontman-nya. Dan apa sih Oke. namanya, pasti di atas frontman itu ada si investornya itu. Nah aku pengennya sampai si permainan ini nggak akan ada lagi gitu loh. Gimana caranya itu Nah, menghentikan permainan ini biar nggak ada lagi gitu. Apakah mungkin ya ngarepinnya kayak di Hollywood, si pulau ini akan meledak gitu. Duar. Bisa jadi kan, bisa jadi ya kan. Jadi kayak Park. eh, ya kan itu pulaunya sampai hancur meledak gitu, sampai nggak bisa ini lagi, mungkin ya itu harapan aku sih kayak gitu, bakal ada yang wow gitu. Jadi untuk kedepannya kita lihat aja sama-sama apakah sesuai harapan dan apakah akan ada tokoh-tokoh baru yang bisa menjadi plot twist. Biasanya sih akan ada plot twist lainnya kayak gitu. Iya Ya. benar, plot twist sih, masa ngarepin plot twist yang benar-benar yang bikin mind Yang blow. kita Nah, Kayak dulu kan, wah ternyata si aki-aki 001 adalah investor, itu kan kaget kan gitu. Nah, ya kita nunggu lagi plot twistnya apa ini. Iya benar-benar.
Tuh. Oke guys, ini udah jam 9:30, jam setengah. Makasih banget udah gibah film sama-sama, ya kan? Kalau Foto-foto. Bung Deddy nggak bisa ngomong, nggak apa-apa ya. Bener sama chat-chat dulu aja. Gitu. Dan Dia kebanyakan ngopi. Bang Deddy kebanyakan ngopi. mohon maaf kalau Dibungkam ada sama salah-salah kata ya guys. Kita foto bareng dulu guys. Yuk, yuk, yuk. Walaupun cuma berenam. Oke, Mbak Nisa, Nah, Mbak Yuni nggak nongolin muka. Dong foto-foto. Caranya. Ya udah kalau nggak bisa nggak apa. 1, 2, 3. Oke, aku share dulu fotonya bentar. Itu udah ada yang nonton series Like Shop belum? Katanya bagus ya. Ya, katanya satu universe sama moving. nih. Ya, Belum, Itu aku di- baru 5 menit, belum lanjut lagi. di Disney apa di Netflix sih, Mbak? Di Disney. Disney. Disney lagi Bagus banget. Nonton itu. Ada Shogun, ada Light Shop. Aku Iya. udah nggak langganan lagi. Lagi mahal tapi. Ya, aku bundling soalnya sama Netflix, jadinya sekalian. Boleh. Berapa episode Like Shop? Berapa ya? 8 apa? Dulu Mbak Kiki moving udah sampai habis belum nontonnya? Kayak sempat nonton tapi nggak habis ya? Enggak sampai habis, aku pertengahan doang. Iya, emang agak lama sih. Ya, habisnya panjang banget kayaknya deh. Emang. Terus apa lagi nih series yang baru buat dicobain? Oh, lanjut. Terus apa lagi ya? Kalau di Netflix ini ada yang lucu, Talented Takano. Jadi tentang cewek yang kosong, kerja di kantoran, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia justru kayak bisa ngundang klien, terus teman-temannya jadi lebih pede. Padahal dia cuman apa ya kayak Vior gitu loh, bocah kosong gitu. tapi di kantor tapi di kantor dia malah jadi penyelamat gitu karena bikin temannya jadi pede. Terus Korea juga. Jepang, series Jepang. Di Netflix. Ya, Talented Takano. Jadi tentang cewek kosong yang nggak bisa kerja, tapi justru dia malah keterima pas interview. Terus kerjanya seharian tuh cuman staples kertas, nonton video kucing, fotokopi, cuman gitu-gitu doang. Tapi lucu. Kalau apa namanya? Di mana itu tayangnya? Di Netflix. Oh, Netflix. ya. Nanti kita coba cari-cari. Kalau Zona Merah guys, bagus guys. Itu aku udah nonton sampai akhir. Rekomen. Merah. Ini apa? Agak Ya bagus. endingnya. Temanya menarik tentang zombie-zombie yang belum banyak ya di series Indonesia. Maksudnya ternyata Indonesia bisa bikin kayak Tren to Busan, kayak Kingdom gitu loh, walaupun istilahnya Betul. budgetnya lebih low. Oh, ngomong-ngomong soal budget, Squid Game kedua ini Keren budgetnya itu. lebih gede daripada yang pertama loh. Nah, soalnya kan artis-artis ya kan. Iya. Ya benar. Oke guys, itu aja ya. Thank you semuanya. Kita end. Terima kasih banyak Mbak Kiki. Sampai